Kali ini kita bikin lagi bumbu lembat ya, ala Adit Makarti. Kita bikin, langsung kita praktekkan nih. Kita bikin memanfaatkan limbah kawat bekas kandang jamur dulu. Nah, kita bikin kandang jamur. Kita proses ini bersama Om Uun Triono ya. Nanti jangan lupa di subrek juga channelnya Uun Triono. Dia angler sejati. Nah, ini proses awalnya seperti ini. Kita potong kawatnya dulu. Sudah kita potong, tinggal kita bentuk. Kita bentuk kotak ya. Ini antar sisinya, sisi ke sisinya tuh ukurannya 16 ruas. 16 ruas ini nah. Nah, kita hitung dari sini. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ruas untuk 4 sisi ya. Jadi 16 16 16 16. Nah, udah gitu kita tekuk-tekuk dikit pakai kayu caranya. Kita pakai kayu tekuk-tekuk berbentuk segi gitu, persegi lah. Nah, udah gitu. Nah, khusus untuk bagian terakhir 16 ruas, 16 ruas, 16 ruas dan 16 ruas terakhirnya tuh yang keempat kita kasih 17 ruas. Soalnya yang ujungnya tuh kita buat untuk nanti ngikatnya talinya ini. Nah, buat kita cantol-cantolkan pakai ini nih. Jadi langsung dari kawatnya ini kita cantol-cantolkan. Jadi kasih lebihan lah. Nah, kayak gini nih. Motongnya di bagian ujungnya, jadi ada lebihan kawatnya. Nah, kayak gini. Jadi kita buat ngait-ngaitnya nanti enak. Oke lur. Yuk kita simak aja pembuatan selanjutnya. Kita buat dulu seperti ini. Kita lipat. Sangat mudah, cepat dan praktis lah ya. Apalagi kita gunakan kawatnya kawat bekas, kawat limbah. Jadi kita nggak harus beli tanpa modal sepeser pun. Yang penting modal utamanya niat. Oke, niat dan kemauan itu modal utama dalam berbagai hal. Kalau nggak ada niat ya nggak ada jadi apa-apa. Kita anyam dulu. Anyamnya tuh maksudnya bagian ujungnya tuh kita ikat-ikatkan. Setelah kita ikatkan baru kita bentuk lagi ke posisi persegi ya. Kita bagian ujungnya tadi yang kita lebihin 17 ruas itu kita buat ini nih, ikat gini. Kita lilit-lilit, kita anyam biar dia kuat. Ini nggak harus pakai kawat-kawat tambahan lagi ya. Manfaatin kawat seadanya ini, langsung kita gunakan, langsung kita bentuk, kita susun. Oke, proses pengikatannya sudah selesai. Sekarang tinggal kita lanjut pembentukan. Nah, pakai kayu gitu aja, sederhana. Kalau pakai kayu yang panjang lagi malah bagus, pakai papan dia. Langsung ditekukan gitu kan. Nah, bentuknya kotak kan. Walaupun belum begitu presisi kan. Tapi kita udah ngebentuk lah seperti ini. Oke, udah seperti ini, kita lanjut ke tahap berikutnya. Nah, gini lur. Jadi pakai ini aja, pakai papan. Jadi lebih enak lagi. Sampai benar-benar bagus ya, berbentuk kotak presisinya, biar hasilnya mantap. Sebenarnya nggak dibagus-bagusin juga nggak apa-apa, cuma kan kita lebih kelihatannya ada seninya lah kalau kita bikin sesuatu bagus tuh. Kita lanjut ke proses untuk perangkapnya di dalam. Kita potong lagi kawat seukuran sama seperti ini. Ukurannya 16 x 16 x 16 ya. Bikin kotak kayak gini ya, kita masukkan. Ini proses pemasangan di sini cukup sulit ya. Pasti bisa tapi sulitnya karena dia ada kawat-kawat masuk ke sini nah. Kita keluar harus ya, kalau bisa berdua bikinnya lebih enak. Nah, begini kita masukin.
buat seperti ini, kayak atap rumah ya, cembung. Nah, kita bikin untuk naruh perangkapnya ini supaya ikannya nggak bisa keluar, kita bikin 12 ruas. 12 ruas aja udah cukup lah. Soalnya nanti kita rendamnya kan mungkin kisaran setengah atau 3/4-nya ini. Nah, nanti kita ini tuh sisa sih gini nih. Nah, sorry kameranya gelap soalnya ada matahari. Nah, kita masang nanti sekisaran segini. Kita sisakan sekisaran 1 jengkal lah ke atas. Tujuannya agar nanti biarpun kita masang terus lupa kita ambil nih, sampai 2 hari 3 hari ikan bisa tetap hidup. Soalnya bagian atasnya kita ada kasih ventilasi ya, jadi ada tetap oksigen masuk, ikannya nggak bakal mati biarpun berhari-hari nggak kita ambil. Oke, nah ini kita untuk masang ininya 12 ruas ya, saya ulangi lagi 12 ruas, kisaran setengahnya lah kurang lebih, berbentuk cembung seperti ini. Nah, terserah mau cembung mau gimana ya, kayak atap rumah lah. Ini proses untuk kesininya. Nanti kita bikin lagi proses untuk lubangnya, lubang ikan masuk. Setelah ini ya, kita berkala kita prosesnya. Kita ini dulu, ikat-ikat dulu. Nah, cara pemotongannya kayak tadi juga ya. Kita kasih lebih ujungnya kayak gini. Tujuannya biar kita untuk mengikat ini. Nah, ini dari sini. Nah, kita ikat-ikat ke sini nih. Biar nggak lepas, Lur. Nah, ini kita udah sampai tahap sini. Kita udah masukin sini buat perangkapnya nanti ya. Nanti kita bentuk, kita bikin lubang lagi. Nanti kita bikin lubang lagi di bawahnya sini buat pintu masuknya. Ini pembuatan corongnya, guys. Corong pintu masuk untuk ikan. Nanti kita pasang di sini. Di bawah kotak ini. Nah, kita pasang seperti ini. Kotak ini. Kita pasang bawahnya situ, pas tepat di bawah ini, di bawah yang kayak rumah ini, di bawah kayak atap rumah ini. Nah, di sini kita pasang bawahnya seperti itu. Kita tetap masih. Oke, Lur, kita lanjut untuk proses pembuatan tutupnya ya. Tadi kita udah bikin lubangnya nih. Nah, ini lubangnya. Nah, ini lubang untuk masuk ikannya. Nah, oke. Kita udah semuanya, bagian sininya udah. Nah, tadi yang di atasnya ini, di atasnya di dalamnya, yang mana sih tadi tuh? Nah, yang berbentuk kayak atap rumah itu kita lubangin aja. Kita lubangin sekisaran ya terserah lah lubangnya, yang penting ikan bisa masuk. Nanti ukurannya besar ya besarin. Nah, itu ada lubangnya teman-teman. Nah, ini udah hampir 99% jadi. Tinggal ini ngangkat ini ya atasnya. Udah selesai. Ini mirip kandang burung sebenarnya. Ini bubuk nih. Nah, ini gini. Nah, ini lubang untuk masuk ikannya sini. Nah, ini yang dibilang tadi sebentuk segitiga yang kayak atap rumah. Ikannya kasih lubang. Nah, ini udah kosongin aja. Nanti kasih makan di sini makanannya. Nah, di sini buah sini. Kasih makan. Oh, di sini kita pakai apa ya? Buah sawit. Buah kelapa sawit yang matang itu. Kita belah-belah dulu, kita potong-potong dulu, kita masukin sini. Selesai sudah. Beginilah hasil bumbunya. Nah, gini guys. Pembuatannya cukup dibilang mudah ya nggak juga mudah, dibilang rumit ya nggak juga tuh. Ya sedang-sedang aja lah. Nah, ini udah, ini dia hasil akhirnya. Buat serapi mungkin Lur biar enak dipandang. Kok ini masih belum rapi banget sih. Soalnya belum tahap finishing. Nah, ini saya tadi bikin sama Mas Uun Triyono ya. Jangan lupa di subrek juga itu Mas Uun. Penting udah selesai dulu. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kasih jempol, kasih komentar. Kalau mau ada yang ditanyakan, mau tanyakan di komentar yang santun ya. Kalau memang perlu kalian subscribe, subrek bisa. Kalau memang bermanfaat, kalian share juga ya ke teman-teman, siapa tahu ada yang membutuhkan ilmu ini. Oke, terima kasih. Cukup sekian dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.